Tega nian ibu. Uang ratusan juta yang kuserahkan demi nyawa ayah, malah kau pakai liburan mewah. Kau kira aku bodoh? Nikmatilah makan malam terakhir itu, karena saat kartuku blokir, penjara akan menyambut kalian dengan hangat. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan dengar cerita sambil aktivitas apa? Nyapu, ngepel, tiduran, rebahan atau apa? Yuk kita simak ceritanya. Bunyi ritmis dari mesin monitor detak jantung itu adalah satu-satunya suara yang mendominasi ruangan Icu yang dingin dan berbau antiseptik yang menyengat. Maya duduk terpaku di kursi tunggu yang keras, matanya sembab dan merah karena kurang tidur selama 2 hari berturut-turut. Di balik kaca besar di hadapannya, tubuh Pak Dharma, ayah kandungnya, terbaring lemah dengan berbagai selang menempel di tubuhnya. Pria yang dulu gagah dan selalu menjadi pelindungnya itu kini tampak begitu rapuh, tak berdaya melawan serangan jantung yang nyaris merenggut nyawanya. Dokter baru saja keluar memberikan ultimatum. Operasi bypass jantung harus segera dilakukan. Tidak bisa ditunda lagi. Biayanya sangat besar, dan meskipun asuransi menanggung sebagian, biaya obat-obatan khusus, perawatan pasca operasi, dan peningkatan layanan agar ayah bisa istirahat total membutuhkan dana tunai yang tidak sedikit. Maya menarik napas panjang, mencoba menenangkan gemuruh di dadanya. Dia adalah seorang pekerja keras. Selama 5 tahun merantau di ibu kota, ia hidup hemat, menahan diri untuk tidak membeli barang-barang mewah demi menabung. Tabungan itu rencananya untuk membeli rumah mungil impiannya atau modal menikah kelak. Namun, melihat kondisi ayahnya sekarang, prioritas itu runtuh seketika. Nyawa ayah jauh lebih berharga daripada tumpukan batu bata. Di samping Maya, Ibu Rina duduk sambil sesekali menyeka ujung matanya dengan tisu. Ibu Rina adalah ibu tiri Maya yang dinikahi ayah 5 tahun lalu. Sementara Bella, saudara tiri Maya, anak bawaan Ibu Rina dari pernikahan sebelumnya, duduk di pojok ruangan sambil memainkan ponselnya, meski wajahnya dipasang ekspresi sendu yang seolah dipaksakan. Maya, suara Ibu Rina terdengar parau, memecah keheningan. Wanita parubaya itu mendekat, memegang tangan Maya dengan erat. Dokter bilang operasinya harus minggu ini. Tapi biayanya? Ibu tidak punya pegangan sebanyak itu. Tabungan ayahmu sudah menipis untuk pengobatan bulan lalu. Maya menatap Ibu Rina. Ada sorot kepanikan di mata wanita itu. Maya mengangguk pelan. Aku tahu, Bu. Aku ada tabungan. Cukup untuk menutup semua biaya operasi dan perawatan VIP, ayah sampai sembuh total. Mata Ibu Rina seketika berbinar, meski hanya sedetik sebelum ia kembali memasang wajah prihatin. Benarkah, Nak? Alhamdulillah. Tapi, kamu kan harus kembali bekerja lusa? Bosmu sudah menelepon terus, kan? Maya menghela napas berat. Itu masalahnya. Proyek besar di kantornya sedang berjalan, dan ia adalah ketua tim. Bosnya sudah memberinya izin 2 hari, tapi ia harus segera kembali keluar kota atau posisinya terancam. Ia tidak bisa menemani ayah di masa kritis ini secara fisik. Iya, Bu. Aku harus balik lusa, jawab Maya lirih. Ya sudah, begini saja. Sela Ibu Rina cepat, seolah sudah menyiapkan skenario. Kamu fokus kerja saja. Cari uang itu susah, sayang. Jangan sampai karirmu hancur. Biar Ibu dan Bella yang jaga ayah 24 jam di sini. Soal administrasi rumah sakit, obat, dan segala macam, biar Ibu yang urus. Kamu transfer saja dananya ke satu rekening khusus. Nanti ATM-nya Ibu pegang untuk bayar kasir. Jadi kamu tidak perlu bolak-balik transfer setiap ada tagihan kecil. Usul itu terdengar masuk akal. Maya tidak mungkin memantau tagihan setiap jam dari luar kota. Ia butuh orang yang standby di rumah sakit untuk melakukan pembayaran cepat jika diperlukan tindakan darurat. Dengan tangan gemetar, Maya mengeluarkan ponselnya. Ia membuka aplikasi mobile banking. Angka 300 juta rupiah tertera di sana. Itu adalah hasil keringat dan air matanya selama bertahun-tahun. Lembur sampai pagi, makan mie instan demi hemat, dan menahan diri dari liburan. Ini semua tabunganku, Bu. 300 juta, ucap Maya, suaranya bergetar. Tolong gunakan bijak. Ini nyawa ayah. Bella yang sejak tadi diam, kini ikut mendekat. Kak Maya tenang aja.
Kita kan keluarga. Aku juga bakal bantuin ibu jagain Papa Dharma kok. Kakak kerja aja yang tenang. Maya menatap Bella dan Ibu Rina bergantian. Ia ingin percaya. Ia harus percaya. Mereka adalah satu-satunya keluarga yang ada di dekat ayah sekarang. Baiklah, Maya menekan tombol konfirmasi transfer. Dalam hitungan detik, saldo di rekening utamanya berpindah ke rekening sekunder yang kartu ATM-nya ia serahkan kepada Ibu Rina. Sudah masuk, Bu. Dan ini kartunya. Maya menyerahkan kartu debit berwarna biru tua itu ke tangan Ibu Rina. Ibu Rina menerima kartu itu dengan kedua tangan, lalu memeluk Maya erat-erat. Tangisnya pecah, terdengar begitu memilukan di lorong rumah sakit yang sepi. Terima kasih, Maya. Terima kasih. Kamu anak yang berbakti. Ibu janji, amanah ini akan ibu jaga. Ayahmu pasti sembuh. Maya membalas pelukan itu, air matanya ikut menetes. Ia merasa sedikit lega karena beban biaya sudah tertangani. Namun, jauh di lubuk hatinya yang paling dalam, ada sedikit rasa ganjal yang tidak bisa ia jelaskan. Perasaannya tidak enak, seolah ia baru saja menyerahkan domba ke kandang serigala. Tapi Maya buru-buru menepis pikiran buruk itu. Tidak boleh suzon, batinnya. Ibu Rina memang cerewet, tapi dia sayang ayah. Ingat ya, Bu. Langsung bayar DP operasi hari ini juga biar ayah masuk jadwal prioritas. Pesan Maya tegas sebelum melepaskan pelukan. Pasti, sayang. Pasti. Sekarang kamu pulang ke kos, istirahat, lalu siap-siap balik ke kota. Jangan pikirkan apa-apa lagi, ujar Ibu Rina sambil mengelus punggung Maya. Bella tersenyum manis, hati-hati di jalannya, Kak Maya. Maya akhirnya melangkah pergi meninggalkan rumah sakit dengan langkah berat. Ia menoleh sekali lagi ke arah ruang Icu, membisikkan doa untuk kesembuhan ayahnya, tanpa menyadari bahwa di belakangnya, senyum Ibu Rina dan Bella perlahan berubah menjadi seringai penuh kemenangan saat menatap kartu ATM di genggaman mereka. Seminggu telah berlalu sejak Maya kembali ke hiruk-pikuk kota tempatnya bekerja. Gedung-gedung pencakar langit dan tumpukan dokumen menjadi pemandangan sehari-hari, namun pikiran Maya selalu tertinggal di rumah sakit di kampung halamannya. Setiap hari, di sela-sela rapat dan deadline yang mencekik, Maya selalu menyempatkan diri menghubungi Ibu Rina. Ia ingin memastikan bahwa operasi ayah berjalan lancar. Namun, setiap kali ia bertanya tentang perkembangan medis atau bukti pembayaran, jawaban yang diterima selalu berputar-putar dan tidak jelas. Siang itu, di kantin kantor yang riuh, Maya kembali mencoba menelepon Ibu Rina. Halo, Bu, bagaimana kondisi ayah hari ini? Kapan jadwal operasinya? Tanya Maya sambil mengaduk kopinya yang sudah dingin. Suara Ibu Rina terdengar bising di seberang sana, seperti sedang berada di tempat ramai, bukan di ruang tunggu rumah sakit yang hening. Halo? Aduh, sinyalnya jelek. Mei. Ayah stabil kok. Operasi dokter bilang harus tunggu kondisi jantungnya lebih kuat dulu. Belum bisa minggu ini. Kening Maya berkerut. Loh? Bukannya kemarin dokter bilang harus segera? Oh iya, Bu. Aku minta tolong difotokan struk pembayaran DP operasinya dong. Kemarin bagian asuransi kantorku minta bukti kalau ada biaya pribadi yang dikeluarkan. Hening sejenak di ujung telepon. Lalu terdengar suara Ibu Rina yang sedikit gugup. Aduh, Mei. Ibu lupa bawa struknya. Ketinggalan di rumah. Sekarang ibu lagi di apotek nebus obat. Nanti ya kalau ibu pulang. Kemarin juga ibu bilang begitu. Desak Maya. Nadanya mulai meninggi. Masa seminggu ini ibu lupa terus? Fotoin aja, Bu. Minta salinan ke bagian administrasi kalau hilang. Kamu ini kok kayak nggak percaya sama ibu sih? Suara Ibu Rina berubah menjadi tersinggung. Ibu ini capek lo bolak-balik ngurusin ayahmu sendirian. Bella juga capek. Kamu enak cuma duduk di kantor ber-AC, kami di sini pontang-panting. Sistem rumah sakit lagi error lah, antrian panjang lah. Sabar sedikit kenapa? Maya terdiam. Rasa bersalah kembali menyerang saat mendengar keluhan Ibu Rina. Maaf, Bu. Bukan maksudku begitu. Aku cuma butuh buat laporan kantor. Ya sudah, nanti kabari kalau sudah ada ya. Sambungan telepon diputus sepihak oleh Ibu Rina. Maya memijat pelipisnya yang berdenyut. Perasaannya semakin tidak enak. Alasan, sistem error.
dan lupa bawa, terdengar terlalu klise untuk sesuatu yang sepenting nyawa. Untuk mengalihkan rasa cemasnya, Maya membuka aplikasi Instagram. Ia menggulir layar tanpa minat, melihat postingan teman-temannya yang sedang makan siang atau liburan. Tiba-tiba, jarinya terhenti pada sebuah lingkaran merah di bagian atas layar, Instastory. Itu adalah akun second account milik Bella. Akun yang namanya aneh, cuma deretan angka dan huruf, yang dulu pernah Bella minta Maya follow saat Bella sedang ngambek dengan akun utamanya, dan mungkin Bella lupa kalau Maya masih ada di daftar pengikutnya. Maya menekan lingkaran itu. Sebuah foto muncul. Foto itu menampilkan sebuah paspor dengan sampul kulit yang elegan, tiket pesawat, dan sebuah koper branded berwarna rose gold yang mengkilap. Koper itu baru. Maya tahu persis karena Bella pernah merengek minta dibelikan koper model itu bulan lalu tapi Maya tolak. Di pojok foto, terlihat ujung sepatu sneakers mahal yang juga tampak baru. Keterangan fotonya singkat tapi membuat darah Maya mendidih. Self-reward before stress. Bye-bye toxic situation. Hadiah untuk diri sendiri sebelum stres. Selamat tinggal situasi beracun. Maya memperbesar foto itu. Tanggal yang tertera di tiket pesawat terlihat samar, tapi jelas itu penerbangan internasional. Jantung Maya berdegup kencang, lebih cepat daripada saat ia dikejar deadline. Bella mau kemana? Bukannya dia bilang mau jaga ayah 24 jam? Gumam Maya pada dirinya sendiri. Belum sempat Maya mencerna apa yang dilihatnya, ponselnya kembali berdering. Kali ini nomor tidak dikenal dengan kode area kampung halamannya. Halo? Dengan Ibu Maya? Suara seorang wanita terdengar formal dan tegas di seberang sana. Iya, saya sendiri. Ini siapa? Saya Ratna, dari bagian administrasi keuangan Rumah Sakit Harapan Bunda. Kami menghubungi Ibu karena nomor Ibu tercantum sebagai penanggung jawab kedua untuk pasien atas nama Bapak Dharma. Maya menegakkan punggungnya. Iya, Sus. Ada apa? Apa operasi ayah sudah selesai? Hening sejenak. Maaf, Ibu Maya. Justru itu yang ingin kami tanyakan. Kapan pihak keluarga akan melakukan pembayaran uang muka? Sudah 1 minggu sejak dokter menyarankan operasi bypass. Tapi sampai detik ini belum ada Rp1 pun dana yang masuk ke sistem kami untuk deposit operasi. Dunia Maya seakan runtuh seketika. Wajahnya pucat pasi, kopi di hadapannya nyaris tersenggol. Tunggu, apa maksud suster? Saya sudah transfer uang 300 juta ke Ibu Rina seminggu yang lalu. Katanya sudah dibayarkan untuk DP dan upgrade kamar VIP. Suara Maya bergetar hebat, menarik perhatian beberapa rekan kerjanya di kantin. Maaf sekali lagi, Ibu. Suara petugas administrasi itu terdengar prihatin namun tetap profesional. Di data kami, Bapak Dharma masih berada di bangsal kelas 3 umum karena jaminan BPJS standar, belum ada upgrade ke VIP. Dan karena belum ada pembayaran alat, jadwal operasi Bapak ditunda dan dialihkan ke pasien lain yang lebih siap. Kondisi Bapak memang stabil, tapi di bangsal kelas 3 yang tanpa AC dan ramai, istirahat Bapak jadi kurang maksimal. Air mata Maya menetes tanpa bisa ditahan. Bayangan ayahnya yang sakit keras, terbaring di bangsal panas yang penuh sesak. Sementara ia sudah memberikan seluruh harta bendanya demi kenyamanan sang ayah, membuat dadanya sesak. Uang 300 juta itu, kemana perginya? Potongan puzzle di kepalanya mulai menyatu. Alasan Ibu Rina yang selalu menghindar. Foto paspor dan koper baru Bella. Self-reward. Ibu Maya? Halo? Panggil petugas itu. Sus. Maya menelan ludah yang terasa pahit. Tolong jaga ayah saya. Saya akan segera pulang. Tolong pastikan ayah tetap ditangani. Saya akan selesaikan pembayarannya secara langsung. Baik, Bu. Kami tunggu. Maya mematikan telepon dengan tangan gemetar hebat. Kemarahan yang luar biasa mulai merambat naik dari perut ke dadanya. Bukan hanya rasa sedih, tapi rasa dikhianati yang begitu dalam. Mereka tidak hanya mencuri uangnya. Mereka sedang bermain-main dengan nyawa ayahnya. Maya segera berdiri, menyambar tasnya, dan berlari menuju ruangan bosnya. Ia tidak peduli lagi dengan proyek, tidak peduli dengan karir. Ia harus pulang sekarang juga. Ia harus melihat dengan mata kepalanya sendiri, apa yang sebenarnya dilakukan oleh 2 wanita ular itu terhadap ayahnya. Kalian pikir aku bodoh,
desis Maya sambil menghapus air matanya kasar saat menunggu lift. Kalian pikir aku akan diam saja melihat ayah menderita sementara kalian bersenang-senang? Tunggu tanggal mainnya. Kepanikan menguasai seluruh sendi tubuh Maya. Ia berlari keluar dari gedung kantornya dengan napas memburu, mengabaikan tatapan heran resepsionis dan satpam lobi. Pikirannya kalut. Bayangan ayahnya yang terbaring di bangsal kelas 3 yang panas, tanpa perawatan memadai, sementara ia sudah menyerahkan seluruh tabungan hidupnya, membuatnya mual. Ia merasa seperti anak durhaka yang gagal melindungi orang tuanya, sekaligus korban kebodohan yang telah dimanipulasi oleh orang-orang yang seharusnya menjadi keluarga. Saat Maya sedang berdebat dengan sopir taksi online yang salah titik penjemputan, ponselnya bergetar panjang. Nama yang muncul di layar membuatnya tertegun sejenak. Tante Rosa. Tante Rosa adalah adik kandung satu-satunya dari Pak Dharma. Wanita karir yang sukses dan sudah menetap di Eropa selama 10 tahun terakhir. Hubungan mereka cukup dekat. Namun karena jarak dan kesibukan, komunikasi mereka jarang terjadi kecuali di hari raya. Terakhir Maya mendengar kabar, Tante Rosa sedang sibuk dengan bisnis propertinya di Jerman. Dengan tangan gemetar, Maya menggeser tombol hijau. Halo, Tante Rosa? Suara Maya serak, menahan tangis. Maya, kamu di mana? Suara Tante Rosa terdengar keras, tegas, dan bergetar karena emosi yang tertahan. Tidak ada basa-basi. Kenapa ayahmu ada di tempat seperti ini? Kenapa Mas Dharma dibiarkan membusuk di lorong bangsal yang bau pesing ini? Jantung Maya mencelos. Tante ada di rumah sakit? Tante sudah pulang ke Indonesia? Tante baru saja mendarat pagi ini. Niatnya mau kasih kejutan buat Mas Dharma. Tapi malah tante yang terkejut setengah mati. Nada suara Tante Rosa meninggi, terdengar latar belakang suara hiruk-pikuk rumah sakit. Maya, dengar tante. Tante sekarang berdiri di samping ranjang ayahmu. Dia kurus kering, Maya. Bibirnya pecah-pecah, popoknya sepertinya sudah berjam-jam tidak diganti sampai iritasi. Di sini panas sekali. Kipas anginnya mati. Di mana istri barunya yang sok manis itu? Di mana anak bawaannya yang manja itu? Kenapa kakakku ditinggal sendirian sama perawat magang? Pertahanan Maya runtuh seketika. Ia menangis terseduh-seduh di pinggir jalan raya yang bising. Semua rasa frustrasi, marah, dan sakit hati yang ia pendam sejak tadi tumpah ruah. Maafin Maya, Tante. Maafin Maya. Isaknya pilu. Maya kerja di luar kota, Maya nggak bisa jaga ayah langsung. Tapi Maya sudah transfer uang, Tante. Maya sudah kasih semuanya. Hening sejenak di ujung telepon. Suara Tante Rosa melembut, namun aura intimidasinya masih terasa kuat. Tunggu. Kamu bilang kamu transfer uang? Berapa? Untuk apa? Maya menyeka air matanya kasar, berusaha bicara jelas. 300 juta rupiah. Tante. Itu semua tabungan Maya selama kerja 5 tahun. Maya transfer ke rekening khusus yang dipegang Ibu Rina seminggu lalu. Katanya buat bayar operasi bypass jantung dan kamar VIP supaya ayah nyaman. Ibu Rina bilang dia yang akan urus semuanya, karena Maya harus kerja. 300 juta. Tante Rosa mengulang angka itu dengan nada dingin yang mengerikan. Maya, dengerin Tante baik-baik. Tante barusan cek ke nurse station. Tidak ada 1 rupiah pun deposit yang masuk atas nama Darmawan. Tidak ada booking kamar VIP. Kakakku dirawat pakai BPJS kelas 3 standar. Bahkan obat paten yang harusnya ditebus di luar pun tidak dibeli. Mereka cuma ambil obat generik jatah rumah sakit. Ya Tuhan. Maya merosot, berjongkok di trotoar. Kakinya lemas. Fakta yang diucapkan Tante Rosa mengkonfirmasi segalanya. Uang itu hilang. Ditelan keserakahan ibu tirinya. Dasar ular berbisa, geram Tante Rosa. Suaranya penuh amarah, tapi terdengar sangat terkontrol. Tante Rosa adalah pebisnis ulung. Ia tahu kapan harus marah dan kapan harus berpikir strategis. Maya, di mana Rina dan anaknya sekarang? Tadi ibu bilang lagi nebus obat, Tante. Tapi pas Maya telepon pihak RS, katanya ayah sendirian. Mereka tidak ada di sini. Maya, Tante sudah 1 jam di sini. Tidak ada batang hidung mereka, potong Tante Rosa. Dengar, Tante tahu kamu marah.
Tante juga rasanya ingin menjambak rambut mereka sekarang juga. Tapi, kalau kita labrak sekarang, uangmu mungkin sudah tidak bisa diselamatkan, atau mereka akan memutar balik fakta dan bikin drama seolah mereka dizalimi. Kamu tahu kan jagonya Rina berakting. Maya mengangguk meski Tante Rosa tidak melihatnya. Terus Maya harus apa? Tante? Maya mau pulang sekarang, mau lapor polisi. Jangan pulang dulu. Tahan emosimu, perintah Tante Rosa tegas. Kamu tetap di sana, pura-pura tidak tahu apa-apa. Biar Tante yang urus ayah di sini. Tante akan pindahkan Mas Dharma ke VIP Suite sekarang juga pakai uang Tante. Tante akan sewa perawat pribadi 24 jam yang Tante percaya. Jadi kamu tidak perlu khawatir soal fisik ayah. Tapi uang Maya? Uang itu urusan nanti. Kita akan ambil balik. Bahkan lebih, suara Tante Rosa terdengar licik dan tajam. Sekarang, kita mainkan permainan mereka. Kalau mereka pikir kamu bodoh, biarkan mereka percaya itu. Buat mereka merasa aman. Orang jahat yang merasa aman akan lengah, Maya. Dan saat mereka lengah, saat itulah mereka akan membuat kesalahan fatal. Kamu mengerti? Maya terdiam, mencerna kata-kata tantenya. Di balik kesedihannya, ada logika yang masuk akal. Jika ia melabrak sekarang via telepon, Ibu Rina pasti akan menyangkal, membuang bukti, atau kabur. Aku mengerti, Tante. Aku harus diam? Ya, diam. Kalau mereka hubungi kamu, bersikaplah manis. Pura-pura kamu masih anak tiri yang penurut dan naif. Biarkan mereka merasa menang. Tante mau lihat, seberapa busuk rencana mereka sebenarnya. Tante punya firasat mereka merencanakan sesuatu yang lebih besar daripada sekadar mencuri uang operasi. Baik, Tante. Terima kasih. Terima kasih sudah datang buat ayah. Maya terisak lagi. Kehadiran Tante Rosa seperti oase di padang pasir. Beban berat di pundaknya sedikit terangkat. Sudah, hapus air matamu. Kamu anak Dharma, kamu harus kuat. Kakakku orang baik, dia tidak pantas diperlakukan begini. Tante janji, siapapun yang bikin kakak menderita, akan Tante bikin hidupnya seperti neraka. Sekarang kamu balik ke kantor, tenangkan diri. Biar singa betina yang jaga kandang sekarang. Sambungan terputus. Maya menatap layar ponselnya lama. Napasnya perlahan mulai teratur. Rasa paniknya perlahan berganti menjadi tekad yang dingin. Ia berdiri, membersihkan debu di roknya. Ia tidak jadi pulang hari ini. Seperti kata Tante Rosa, perang baru saja dimulai, dan senjata terbaiknya saat ini adalah kesabaran. Di rumah sakit, Tante Rosa memasukkan ponsel mahalnya ke dalam tas Hermes. Matanya menyapu ruangan bangsal yang sumpek itu dengan tatapan nyalang. Ia mendekati kakaknya, mengelus kening Pak Dharma yang berkeringat dingin dengan lembut. Tenang ya, Mas. Rosa sudah pulang. Bisiknya lembut di telinga kakaknya yang setengah sadar. Istirahatlah. Habis ini kita pindah ke kamar yang layak. Dan soal parasit-parasit itu biar Rosa yang bersihkan mereka. Tante Rosa berbalik, langkah kakinya tegas menuju meja administrasi. Aura kewibawaannya membuat para perawat yang sedang ngerumpi langsung terdiam dan berdiri tegak. Suster, panggil Tante Rosa dingin. Siapkan kepindahan pasien Darmawan ke President Suite sekarang juga. Panggil dokter spesialis jantung terbaik kalian, saya mau konsultasi dalam 10 menit. Dan satu lagi, jangan beritahu siapapun, terutama istri pasien, kalau saya yang membiayai ini semua. Bilang saja ada donatur anonim atau kesalahan sistem yang menguntungkan pasien. Mengerti? Para perawat itu mengangguk cepat, ketakutan melihat tatapan tajam wanita di hadapan mereka. Operasi penyelamatan Pak Dharma dan operasi pembalasan dendam telah resmi dimulai. 2 hari setelah kedatangan Tante Rosa, suasana hati Maya jauh lebih tenang meski api kemarahan masih membara di dalam dada. Ia tahu ayahnya kini sudah aman di kamar VIP rumah sakit, ditangani oleh dokter terbaik, dan dijaga ketat oleh perawat sewaan Tante Rosa. Skenario yang dibangun Tante Rosa berjalan mulus. Pihak rumah sakit, yang sudah dikondisikan oleh Tante Rosa, memberitahu Ibu Rina bahwa ayah mendapatkan upgrade fasilitas karena program loyalitas pasien lama, sehingga Ibu Rina tidak curiga bahwa ada orang lain yang membiayai. Siang itu,
Saat Maya sedang menyusun laporan di kubikelnya, ponselnya berdering. Nama, Ibu Rina, muncul di layar. Maya menarik napas panjang, menyiapkan mental untuk masuk ke dalam mode sandiwara. Ia memejamkan mata sejenak, membayangkan wajah Tante Rosa yang menyuruhnya untuk sabar. "Halo, Bu, gimana kabar Ayah?" Sapa Maya dengan nada ceria yang dipaksakan. "Halo, sayang." Suara Ibu Rina terdengar sangat lembut, namun ada nada ragu yang terselip. "Kabar Ayah, Yah, begitulah. Masih sama. Stabil, tapi belum sadar betul." Kebohongan pertama. Tante Rosa baru saja mengirim pesan 1 jam lalu, bahwa Ayah sudah sadar penuh, dan bahkan sudah bisa makan bubur. "Oh begitu ya, Bu. Kasihan Ayah," jawab Maya, berpura-pura sedih. "Terus gimana, Bu? Kapan operasinya? Uang yang Maya kirim masih aman kan?" "Aman, aman banget, Nak. Tenang aja," jawab Ibu Rina cepat. "Terlalu cepat." "Nah, justru itu Ibu mau ngomong sesuatu. Tadi dokter spesialis baru aja ngobrol sama Ibu dan Bella." "Ngobrol apa, Bu?" "Dokter bilang, kondisi Ayah ini butuh waktu panjang buat stabil sebelum bisa dioperasi. Dan dokter justru khawatir sama kondisi kami yang jaga. Katanya, aura negatif dan stres dari penunggu pasien bisa mempengaruhi pemulihan pasien. Dokter menyarankan Ibu dan Bella untuk mencari ketenangan sejenak. Healing sebentar, biar nggak stres. Katanya biar nanti pas Ayah operasi, kondisi mental Ibu sudah prima buat merawat." Maya mencengkeram pulpen di tangannya, hingga buku-buku jarinya memutih. Alasan macam apa itu? Dokter mana yang menyuruh keluarga pasien kritis untuk pergi liburan? Ini pasti akal-akalan mereka. "Maksud Ibu mau pergi ninggalin Ayah?" tanya Maya dengan nada polos. "Bukan ninggalin, Maya. Jangan salah sangka dong." Suara Ibu Rina terdengar defensif. "Cuma pergi sebentar, 2 atau 3 hari. Keluar kota, mau ziarah ke tempat pemuka agama, sekalian cari obat alternatif yang katanya manjur buat jantung. Ini juga demi Ayahmu, loh. Bella juga ikut karena dia kan yang paling capek begadang." "Oh, ziarah ya, Bu?" Maya menahan tawa sinisnya. "Ziarah kemana? Ke pusat perbelanjaan?" "Iya, ziarah. Ke daerah Jawa Tengah situ. Ada tempat bagus buat berdoa. Jadi, selama 2 hari ini, Ayah dititipin ke perawat khusus. Toh di rumah sakit sudah lengkap kan? Kamu nggak keberatan kan, Mei? Ini demi kesembuhan Ayah juga, lewat jalur langit." Maya menghela napas, berpura-pura berpikir. Di dalam hatinya, ia ingin sekali berteriak memaki wanita itu. Tapi ia ingat instruksi Tante Rosa, beri mereka tali untuk menggantung diri mereka sendiri. Ya sudah kalau itu saran dokter dan demi kebaikan Ayah, Maya ikut aja, Bu. Yang penting Ibu jangan sakit. Pakai aja uangnya secukupnya buat transportasi ziarah. Nanti sisanya tetap buat operasi Ayah ya." "Aduh, kamu emang anak paling pengertian," seru Ibu Rina riang, nadanya berubah drastis menjadi sangat gembira. "Makasih ya, sayang. Ibu janji bakal doain Ayah kenceng-kenceng di sana." "Ya sudah, Ibu mau siap-siap dulu ya. Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Klik. Sambungan terputus. Maya meletakkan ponselnya di meja dengan kasar. "Ziarah gundulmu," umpatnya pelan. Tak lama kemudian, sebuah notifikasi pesan masuk dari Tante Rosa. Isinya bukan teks, melainkan sebuah video dan beberapa foto. Maya membuka file tersebut. Itu adalah rekaman CCTV dari area lobi rumah sakit dan parkiran, tertanggal hari ini, baru saja terjadi 10 menit yang lalu. Dalam video itu, terlihat jelas Ibu Rina dan Bella keluar dari lift. Penampilan mereka jauh dari kata prihatin. Ibu Rina mengenakan gaun musim panas berwarna cerah, dengan kacamata hitam besar bertengger di kepalanya. Bella memakai crop top, jaket denim, dan celana kulot trendy. Tapi yang membuat darah Maya mendidih adalah barang bawaan mereka. Bukan tas kecil untuk ziarah. Mereka masing-masing mendorong koper besar. Salah satunya adalah koper rose gold yang Maya lihat di Instastory Bella. Di tangan Ibu Rina, tersampir sebuah tas tangan yang kelihatannya baru. Mereka berjalan dengan langkah ringan,
tertawa-tawa sambil sesekali mengecek ponsel. Tidak ada raut wajah sedih atau khawatir sedikit pun. Mereka terlihat seperti turis yang hendak berlibur musim panas, bukan istri dan anak yang suaminya sedang bertaruh nyawa. Di foto berikutnya, Tante Rosa mengirimkan tangkapan layar dari sebuah agen perjalanan online yang sepertinya didapat dari email konfirmasi yang cerobohnya tertinggal di tablet rumah yang terhubung ke cloud keluarga. Booking confirmed. Flight to Singapore, Changi, 2 pax. Business class. Hotel, Marina Bay Sands. Singapura. Desis Maya. Kalian bilang mau ziarah ke Jawa Tengah, ternyata mau foya-foya ke Singapura pakai uang operasi ayah. Pesan teks dari Tante Rosa masuk menyusul foto-foto itu. Lihat kelakuan mereka, Mei. Tante sengaja tidak cegah. Biarkan mereka terbang. Biarkan mereka merasa jadi orang kaya baru di sana. Semakin tinggi mereka terbang, semakin sakit jatuhnya nanti. Kartu ATM masih aktif kan? Maya membalas cepat. Masih, Tante. Limitnya sudah aku buka maksimal sesuai permintaan ibu kemarin, katanya buat bayar alat RS, jadi mereka bisa gesek sepuasnya. Tante Rosa membalas, bagus. Biarkan mereka belanja. Biarkan mereka makan enak. Anggap saja itu perjamuan terakhir sebelum eksekusi mati. Kamu pantau terus notifikasi SMS Banking MU. Jangan diblokir dulu sampai Tante kasih aba-aba. Kita butuh bukti transaksi mereka untuk laporan polisi nanti. Pasal penggelapan dana akan lebih kuat kalau buktinya adalah barang-barang mewah, bukan biaya berobat. Maya menatap layar ponselnya dengan tatapan nanar. Hatinya sakit membayangkan uang yang ia kumpulkan dengan susah payah, lembar demi lembar, kini akan dihamburkan dalam sekejap untuk tas branded dan makanan mewah oleh dua parasit itu. Namun, di balik rasa sakit itu, ada kepuasan yang mulai tumbuh. Maya tahu, setiap gesekan kartu yang mereka lakukan di Singapura nanti adalah paku tambahan untuk peti mati kebebasan mereka. Selamat liburan, Ibu, Bella, gumam Maya dingin sambil menatap foto mereka yang sedang tertawa di lobi rumah sakit. Nikmati selagi bisa. Karena setelah ini, healing, kalian akan pindah ke balik jeruji besi. Udara Singapura sore itu terasa hangat dan lembab, namun bagi Ibu Rina dan Bella, udara ini terasa seperti napas kebebasan yang memabukkan. Begitu kaki mereka melangkah keluar dari pintu otomatis Terminal 3 Bandara Changi yang megah, senyum lebar tidak pernah lepas dari wajah keduanya. Mereka baru saja mendarat dengan penerbangan kelas bisnis. Sebuah kemewahan yang selama ini hanya bisa mereka impikan atau lihat di drama televisi. Sepanjang perjalanan di pesawat, mereka dimanjakan dengan sampanye gratis, kursi yang bisa direbahkan menjadi tempat tidur, dan pelayanan pramugari yang memperlakukan mereka bak bangsawan. Gila ya, Bu. Ternyata begini rasanya jadi orang kaya beneran. Ujar Bella sambil membetulkan letak kacamata hitam bermerek yang baru saja dibelinya di duty free bandara. Ia menyeret koper rose goldnya dengan gaya yang dibuat-buat, seolah ada paparazzi yang sedang memotretnya. Kursi pesawatnya empuk banget. Makanannya juga enak. Nggak kayak pas kita naik ekonomi dempet-dempetan sama orang bau ketek. Ibu Rina tertawa renyah, mengibaskan rambutnya yang baru di-blow sebelum berangkat. Makanya, Bel, kita itu memang pantas mendapatkan ini. Bertahun-tahun ibu ngurusin bapakmu yang sakit-sakitan, ngurus rumah, masak, nyuci. Ini adalah bayaran yang setimpal. Anggap saja ini gaji lembur kita selama ini. Mereka berjalan menuju pangkalan taksi premium. Tanpa ragu, Ibu Rina memilih armada limosin Mercedes-Benz hitam yang mengkilap. Sopir berseragam rapi membukakan pintu untuk mereka, dan memasukkan koper-koper besar itu ke bagasi. Saat mobil meluncur mulus membelah jalanan Singapura yang bersih dan rapi, dihiasi pepohonan terembesi raksasa yang menaungi jalan tol, Ibu Rina dan Bella sibuk bersuah foto. Mereka memotret pemandangan kota, memotret kaki mereka yang berselonjor di jok kulit mobil mewah, dan tentu saja, memotret kartu akses hotel yang baru saja mereka terima konfirmasinya lewat email. Tujuan mereka bukan hotel sembarangan. Marina Bay Sands. Hotel ikonik berbentuk kapal yang bertengger di atas 3 gedung pencakar langit itu, adalah simbol kemewahan tertinggi di negara ini. Tarif per malamnya bisa setara dengan gaji 2 bulan seorang buruh pabrik. Tapi bagi Ibu Rina saat ini, harga hanyalah deretan angka yang tidak perlu dipusingkan. Ada kartu sakti di dompetnya, kartu ATM Maya yang saldonya terasa tidak terbatas.
Sesampainya di lobi hotel yang menjulang tinggi dengan atrium raksasa yang memukau, Bella memekik tertahan. Bu, lihat. Bagus banget. Ini spot fotonya bakal bikin temen-temenku yang sosialita wannabe itu kejang-kejang karena iri. Sabar, Belle. Kita cekin dulu. Ibu sudah pesan kamar tipe club room yang menghadap ke Gardens by the Bay. Kita harus nikmati pemandangan lampu-lampu pohon buatan itu dari balkon kamar sambil minum anggur. Sahut Ibu Rina dengan nada sok tahu, padahal ia baru membaca brosur hotel itu 5 menit yang lalu di mobil. Proses check-in berjalan lancar. Resepsionis meminta kartu kredit atau debit untuk deposit. Dengan gerakan elegan yang sudah dilatihnya di depan cermin, Ibu Rina mengeluarkan kartu debit berwarna biru tua milik Maya. Silakan, ujarnya dengan dagu terangkat. Jantung Ibu Rina sempat berdegup kencang saat petugas memasukkan kartu itu ke mesin EDC. Ada ketakutan purba kalau kartunya ditolak. Namun, detik berikutnya, struk keluar dan petugas tersenyum ramah. Terima kasih, Ibu Rina. Deposit sudah kami terima. Ini kunci kamar Anda di lantai 45. Selamat berlibur. Ibu Rina menghembuskan napas lega. Aman, batinnya. Maya benar-benar membuka limit transaksinya. Anak tiri yang bodoh itu benar-benar percaya bahwa uang ini dipakai untuk membayar alat medis khusus jantung ayahnya. Setelah meletakkan barang di kamar yang luar biasa mewah, lengkap dengan bathtub yang menghadap jendela besar dan kasur selembut awan, mereka tidak membuang waktu untuk istirahat. Tujuan utama mereka hari ini adalah The Shoppes at Marina Bay Sands, pusat perbelanjaan mewah yang terhubung langsung dengan hotel. Di sana berderet butik-butik kelas dunia, Louis Vuitton, Gucci, Chanel, Hermes, dan segala merek yang selama ini hanya bisa Bella lihat di Instagram para selebriti. Ingat, Belle, jangan kalap dulu di satu toko. Kita putar-putar dulu. Nasihat Ibu Rina, meski matanya sendiri sudah liar menatap etalase perhiasan berkilauan. Ah, Ibu MAH, katanya mau healing. Healing terbaik itu ya shopping. Bantah Bella sambil menarik tangan ibunya masuk ke sebuah butik tas asal Prancis yang terkenal dengan logo monogramnya. Di dalam butik yang harum aroma kulit mahal dan parfum mewah itu, pelayan toko dengan sarung tangan putih menyambut mereka. Awalnya pelayan itu menatap penampilan mereka dengan sedikit skeptis. Namun begitu melihat Bella menunjuk tas edisi terbatas yang dipajang di etalase kaca tengah, sikap pelayan itu berubah menjadi sangat manis. Pilihan yang sangat bagus, Nona. Ini adalah koleksi musim terbaru kami. Hanya ada 3 buah di seluruh Singapura, rayu pelayan itu. Bella menatap tas tangan kecil berwarna merah marun itu dengan tatapan memuja. Ia mencobanya di depan cermin, berpose miring kiri dan kanan. Bu, ini cocok banget sama gaun ultahku besok malam. Beli ya? Ibu Rina melirik label harganya. Angka yang tertera membuat matanya sedikit membelalak. Jika dikonversikan ke rupiah, harganya sekitar 25 juta. Itu setara dengan biaya hidup mereka berbulan-bulan di kampung. Tapi kemudian bayangan wajah Maya yang sok suci dan Pak Dharma yang menyusahkan melintas di benaknya. Ah, persetan. Uang ini ada karena Maya kerja, dan Maya kerja karena dididik oleh ayahnya. Jadi ini hak kami juga, pikirnya mencari pembenaran. Ambil saja, sayang. Kamu kan mau ulang tahun. Anggap ini kado awal dari ibu, kata Ibu Rina santai. Bella memekik girang dan langsung memeluk ibunya. Makasih ibu. Ibu emang paling the best. Di seberang lautan, di sebuah kubikel kantor yang dingin di Jakarta, ponsel Maya bergetar di atas meja. Layar menyala menampilkan notifikasi SMS banking. TRX debit, IDR 25.450.000 di LV Marina Bay Sands. Sisa saldo, IDR 274.550.000. Tangan Maya gemetar saat meraih ponsel itu. Napasnya tercekat. 25 juta rupiah lenyap dalam 1 detik. Itu adalah gajinya selama 2 bulan lebih. Uang yang ia kumpulkan dengan menahan lapar dan menolak ajakan nonton bioskop teman-temannya. Rasa sakit menghujam ulu hatinya. Bukan karena ia pelit, tapi karena ia tahu uang itu seharusnya untuk menyelamatkan jantung ayahnya, bukan untuk membeli tas kulit mati yang tidak berguna. Maya memejamkan mata, air mata kemarahan menggenang di pelupuknya. Ia ingin sekali menekan tombol blokir sekarang juga. Jarinya sudah melayang di atas aplikasi mobile banking. Namun,
Pesan WhatsApp dari Tante Rosa masuk tepat waktu, seolah wanita itu punya telepati. Tante Rosa. Maya, notifikasi masukan? Tante juga dapat info dari orang bank kenalan Tante kalau ada transaksi besar di Singapura. Tahan. Jangan diblokir. Tarik napas. Biarkan mereka merasa di atas angin. Bukti transaksi itu emas buat kita di pengadilan nanti. Semakin besar nilainya, semakin lama hukuman penjaranya. Biarkan mereka belanja lagi. Maya membaca pesan itu berulang kali. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba meredakan detak jantungnya yang memburu. Tante Rosa benar. Ini adalah jebakan. Umpan sudah dimakan, dan ikannya sedang berenang riang tanpa sadar kail sudah menancap di mulut. Baik, Tante. Aku tahan. Bisik Maya pada dirinya sendiri, meletakkan kembali ponselnya dengan posisi telungkup agar ia tidak perlu melihat notifikasi berikutnya yang pasti akan segera datang. Dan benar saja. Di Singapura, pesta belanja baru saja dimulai. Setelah tas, Bella merengek minta sepatu yang senada. Lalu Ibu Rina merasa tidak adil jika hanya anaknya yang belanja. Ia masuk ke butik perhiasan dan mencoba sebuah kalung emas putih dengan liontin berlian kecil yang elegan. Ini cantik sekali di leher ibu, puji Bella. Ibu kelihatan 10 tahun lebih muda. Ah, kamu bisa saja. Ibu Rina tersipu malu, menatap pantulan dirinya di cermin. Ia merasa kembali muda, kembali berharga. Selama ini ia merasa kecantikannya layu, karena harus mengurus suami yang sakit. Kalung ini, menurutnya, adalah kompensasi atas masa mudanya yang hilang. Bungkus yang ini, Mbak, perintah Ibu Rina pada pelayan toko. Gesekan kartu kedua terjadi. Di Jakarta, ponsel Maya bergetar lagi. TRX debit, IDR 15.800.000 di Tiffany Co. SG. Sisa saldo, IDR 258.750.000. Kali ini Maya tidak melihatnya. Ia sedang di toilet kantor, membasuh wajahnya dengan air dingin, mencoba mendinginkan kepalanya yang serasa mau meledak. Teman sekantornya sempat bertanya kenapa wajahnya pucat, dan Maya hanya beralasan kurang enak badan. Padahal, ia sedang menahan gejolak emosi melihat hasil kerja kerasnya selama 5 tahun dihamburkan dalam waktu kurang dari 2 jam oleh 2 manusia yang bahkan tidak punya hubungan darah dengannya. Malam harinya di Singapura, Ibu Rina dan Bella kembali ke kamar hotel dengan tangan penuh bungkusan belanjaan. Koper-koper mereka kini terasa sesak oleh kotak-kotak bermerek. Mereka melempar tubuh ke atas kasur empuk, tertawa-tawa sambil membuka satu persatu hasil buruan hari ini. Capek banget tapi puas. Seru Bella sambil memakai tas barunya, berjalan mondar-mandir di dalam kamar seolah sedang catwal. Besok hari besarmu, Bel. Ulang tahunmu. Kita harus rayakan lebih gila lagi, kata Ibu Rina sambil membuka layanan kamar, memesan makanan mahal karena mereka terlalu malas untuk turun lagi. Pokoknya besok malam, Ibu mau kita makan di restoran paling mahal di atap gedung ini. Kita harus bikin semua orang yang lihat Instastory kamu iri setengah mati. Setuju, Bu. Aku mau pesan lobster, mau pesan steak wagyu, mau minum champagne. Mata Bella berbinar-binar membayangkan kemewahan itu. Mereka tertidur malam itu dengan senyum kemenangan, dibuai oleh dinginnya AC Hotel Bintang 5 dan selimut bulu angsa, tanpa sedikit pun memikirkan Pak Dharma yang sedang berjuang memulihkan diri pasca krisis. Atau Maya yang sedang menangis dalam diam di kamar kosnya yang sempit, menghitung setiap sen yang hilang dengan hati hancur. Mereka tidak tahu bahwa malam itu adalah malam terakhir mereka tidur nyenyak di atas kasur empuk. Badai sedang bergerak mendekat, tenang namun mematikan, dikendalikan oleh seorang anak yang sakit hati dan seorang tante yang siap menerkam. Hari yang dinanti-nanti Bella akhirnya tiba. Hari ulang tahunnya yang ke-22. Sejak pagi, Bella sudah sibuk mematut diri. Ia menghabiskan waktu berjam-jam di spa hotel, menikmati pijatan relaksasi dan perawatan wajah menggunakan masker emas. Tentu saja semuanya dibayar menggunakan kartu sakti milik Maya. Ibu Rina pun tidak mau kalah. Ia ikut melakukan manicure dan pedicure, memastikan kukunya berkilau sempurna untuk memegang gelas anggur nanti malam. Langit Singapura mulai berubah warna menjadi jingga keunguan saat matahari terbenam. Gemerlap lampu kota mulai menyala satu persatu, menciptakan pemandangan futuristik yang memukau. Tujuan mereka malam ini adalah restoran fine dining terkenal yang terletak di atap gedung pencakar langit, tepat di sebelah kolam renang infinity pool yang tersohor itu.
Restoran ini dikenal sebagai tempat para sultan dan selebriti menghabiskan uang, di mana harga sebotol air mineral saja bisa membuat orang biasa menggelengkan kepala. Bella mengenakan gaun malam berbahan satin berwarna merah menyala yang baru dibelinya kemarin, dipadu dengan tas branded dan sepatu hak tinggi yang juga baru. Rambutnya digerai indah, wajahnya dipoles makeup tebal namun tampak elegan. Ibu Rina mengenakan gaun hitam panjang dengan kalung berlian barunya melingkar manis di leher. Mereka terlihat seperti keluarga konglomerat, setidaknya dari penampilan luar. "Siap menjadi ratu malam ini, Tuan Putri?" tanya Ibu Rina sambil menggandeng tangan anaknya keluar dari lift. "Siap banget, Bu." Bella tersenyum lebar. Pelayan restoran menyambut mereka dengan ramah. Karena sudah reservasi, lagi-lagi dengan deposit kartu Maya, mereka diantar ke meja terbaik di pinggir balkon, dengan pemandangan langsung ke arah cakrawala kota dan pertunjukan laser air mancur di bawah sana. Angin malam berhembus pelan, menerbangkan ujung rambut Bella, menambah kesan dramatis yang sempurna untuk konten media sosialnya. "Silakan, Nyonya. Ini menu kami." Pelayan menyerahkan buku menu bersampul kulit tebal. Bella membuka menu itu dan matanya langsung tertuju pada deretan harga yang fantastis. Namun, bukannya takut, ia justru merasa tertantang. Adrenalin dari membelanjakan uang orang lain memberikan sensasi candu yang aneh. "Saya mau appetizernya caviar dan foie gras," kata Bella dengan nada angkuh, menunjuk menu tanpa ragu. "Terus main course-nya Wagyu A5 Tomahawk Steak, tingkat kematangan medium rare. Oh ya, tambah lobster thermidor 1 untuk dibagi berdua." Pelayan itu mencatat dengan sigap. "Pilihan yang luar biasa. Untuk minumannya, champagne paling mahal yang kalian punya," sela Ibu Rina cepat. "Dom Perignon, botol besar. Kita mau merayakan ulang tahun anak saya." "Baik, Nyonya. Mohon ditunggu." Setelah pelayan pergi, Bella dan Ibu Rina langsung sibuk berfoto. Flash kamera ponsel mereka berkilatan. Bella segera mengunggah video ke Instastory dengan caption, "Birthday dinner with mom. So grateful. Blessed life." Ia sengaja menyembunyikan story itu dari Maya, tapi ia lupa bahwa ia tidak menyembunyikannya dari Tante Rosa, yang ia kira masih sibuk di Eropa dan tidak peduli dengan media sosial. Di Jakarta, Maya sedang duduk di hadapan laptopnya. Wajahnya dingin, tanpa ekspresi. Di sebelahnya, Tante Rosa sedang melakukan video call. Wajah Tante Rosa di layar tampak keras dan fokus. Mereka sudah di restoran, Mei. "Tante barusan lihat postingan Bella lewat akun palsu Tante," lapor Tante Rosa. "Makanannya kelihatannya mahal sekali. Mereka benar-benar tidak punya hati." "Biarin mereka makan sampai kenyang, Tante." Suara Maya terdengar datar, namun ada getaran kemarahan yang dalam di sana. "Biar mereka merasakan nikmatnya dunia sebelum aku tarik karpetnya." "Tunggu aba-aba Tante. Kita butuh momen yang pas. Momen di mana tagihan sudah dicetak, tapi kartu belum digesek. Itu momen paling mematikan. Kalau kamu blokir sekarang, mereka mungkin batal makan dan cuma bayar minum. Kita mau mereka terjerat hutang yang tidak bisa mereka bayar." Strategi Tante Rosa begitu kejam namun brilian. Kembali ke Singapura, hidangan mulai berdatangan. Meja mereka penuh dengan makanan mewah yang menggugah selera. Daging wagyu yang meleleh di mulut, lobster yang manis dan gurih, serta caviar yang terasa asin mewah di lidah. Mereka makan dengan lahap sambil tertawa-tawa, membicarakan betapa bodohnya Maya. "Kamu tahu nggak, Bel? Tadi siang Maya wa ibu nanya, 'Bu, uangnya cukup nggak buat obat ayah?' Ibu hampir ngakak bacanya," cerita Ibu Rina sambil memotong daging steaknya. "Ibu bales aja, 'Cukup kok nak, ini lagi ditebus resep dokter yang mahal banget. Padahal kita lagi bayar tas kamu.'" Bella tertawa terbahak-bahak hingga tersedak sedikit sampanyenya. "Aduh, Kak Maya itu emang polos banget ya. Dia pikir dia pahlawan keluarga, padahal dia cuma sapi perah kita. Nanti kalau kita pulang, kita beli aja obat generik di warung, terus masukin ke botol obat RS. Dia nggak bakal tahu bedanya." "Pintar anak ibu," puji Ibu Rina. "Yang penting kita senang-senang dulu. Masalah ayahmu, sudahlah, orang tua sakit itu biasa. Umur kan di tangan Tuhan, bukan di tangan dokter." Kalimat itu menjadi pemicu karma yang sedang mengintai mereka. Tanpa mereka sadari,
Maya bisa mendengar sebagian percakapan itu lewat live Instagram yang tidak sengaja Bella nyalakan sebentar karena kepencet saat mabuk, sebelum dimatikan lagi. Meski hanya beberapa detik, kata-kata, sapi perah, terdengar jelas di telinga Maya yang sedang memantau media sosial Bella. Rahang Maya mengeras. Sapi perah ya? Desisnya. Baiklah. Sapi perahnya sekarang mogok. Waktu berlalu, piring-piring kotor mulai diangkat. Botol sampahnya sudah kosong. Wajah Ibu Rina dan Bella memerah karena alkohol dan kekenyangan. Tiba saatnya menghadapi kenyataan. Boleh minta bilnya? Panggil Ibu Rina pada pelayan, masih dengan nada sombong, sambil melambaikan tangan. Pelayan datang membawa map kulit kecil berisi struk tagihan. Ibu Rina membukanya dengan santai, tidak terlalu peduli dengan angkanya. Namun, saat matanya menangkap total nominal di bagian bawah, matanya sedikit membelalak. Total tagihan, 4,500 dolar Singapura, sekitar 50 juta rupiah lebih. Angka yang fantastis untuk sekali makan malam. Tapi Ibu Rina segera menepis rasa kagetnya. Ah, masih ada sisa banyak di ATM Maya, pikirnya. Bayar pakai kartu ini, Ibu Rina menyodorkan kartu debit biru itu. Pelayan menerima kartu itu dan mengeluarkan mesin EDC wireless. Di Jakarta, Maya melihat jam di laptopnya. Firasatnya mengatakan ini saatnya. Tante Rosa di layar video call memberi isyarat. Sekarang, Maya, biasanya jam segini last order dan bayar. Blokir sekarang. Dengan tangan yang tidak lagi gemetar, melainkan mantap dan penuh dendam, Maya membuka menu pengaturan kartu di aplikasi bannya. Ada tombol merah bertuliskan, blokir kartu sementara, permanen. Maya memilih permanen. Konfirmasi muncul. Apakah Anda yakin ingin memblokir kartu ini secara permanen? Kartu tidak dapat digunakan lagi. Untuk ayah, bisik Maya. Klik. Layar ponsel Maya memunculkan notifikasi, kartu berhasil diblokir. Detik berikutnya, Maya menekan tombol call center ban yang sudah ia siapkan di panggilan cepat. Halo, dengan halo ban? Saya mau melaporkan aktivitas mencurigakan. Kartu debit saya sepertinya dicuri dan disalahgunakan di luar negeri untuk transaksi yang tidak wajar. Tolong catat ini sebagai fraud dan tolak semua tagihan yang masuk mulai detik ini. Di restoran atap gedung Singapura, pelayan memasukkan kartu ke mesin EDC. Ibu Rina tersenyum angkuh sambil membersihkan sisa makanan di giginya dengan lidah. Pelayan menekan nominal. Menunggu koneksi. Tiba-tiba mesin EDC berbunyi, beep-beep. Kertas struk kecil keluar, tapi bukan struk bukti bayar. Melainkan struk pendek dengan tulisan merah di layar mesin. Pelayan itu mengerutkan kening, lalu mencoba menggesek lagi. Beb. Maaf, Nyonya, kata pelayan itu sopan tapi tegas. Kartunya declinet. Ditolak oleh bank penerbit. Senyum di wajah Ibu Rina luntur seketika. Apa? Nggak mungkin. Saldonya masih ratusan juta. Coba lagi. Mesin kamu yang rusak kali. Saya sudah coba 2 kali, Nyonya. Keterangannya, do not honor, atau pick up card. Artinya kartu ini diblokir atau bermasalah. Apa ada kartu lain? Wajah Bella yang tadinya merah, karena alkohol kini berubah pucat pasi. Bu, kok bisa ditolak? Kita belum bayar loh. Kepanikan mulai merayap naik ke leher Ibu Rina. Ia merogoh tasnya, mencari kartu kredit pribadinya. Tapi ia tahu, kartu itu sudah over limit sejak bulan lalu karena dipakai beli perabot rumah. Ia tetap menyodorkannya dengan tangan gemetar. Pelayan mencobanya. Beb. Declinet, Nyonya. Limit tidak mencukupi. Suasana di meja itu berubah drastis. Dari pesta pora menjadi neraka dalam hitungan detik. Pelayan itu mulai menatap mereka dengan curiga. Ia memberi kode pada manajer restoran yang berdiri tak jauh dari sana. Manajer berbadan tegap dengan setelan jas rapi berjalan mendekat. Ada masalah, Nyonya? Tanya manajer itu dengan suara bariton yang mengintimidasi. Ini cuma masalah teknis. Ibu Rina mulai berkeringat dingin. ATM anak saya sepertinya rusak chipnya. Sebentar, saya telepon anak saya dulu. Jangan lihat saya seperti itu. Saya mampu bayar. Ibu Rina dengan panik mengeluarkan ponselnya, mencari nama Maya.
Tangannya gemetar hebat sampai ponselnya hampir jatuh. Bella di sebelahnya mulai menangis ketakutan melihat dua petugas keamanan restoran mulai mendekat ke meja mereka, memblokir jalan keluar. "Angkat Maya, angkat. Sialan," umpat Ibu Rina panik saat mendengar nada sambung. Di seberang sana, Maya menatap layar ponselnya yang berdering. Ia membiarkannya berdering 3 kali, menikmati setiap detiknya, sebelum akhirnya menekan tombol hijau dengan senyum dingin yang mengerikan. Permainan berakhir. Dan perang yang sesungguhnya baru saja dimulai. Bunyi bip 2 kali dari mesin edisi itu terdengar seperti vonis mati di telinga Ibu Rina, memecah keriuhan musik lounge yang elegan di restoran atap gedung pencakar langit itu. Tangan pelayan yang memegang mesin itu masih terulur, namun ekspresinya telah berubah drastis. Dari yang tadinya penuh hormat bak melayani bangsawan, kini menajam dengan sorot curiga yang tak lagi ditutup-tutupi. "Maaf, Nyonya," ucap pelayan itu lagi, suaranya sedikit lebih keras, menarik perhatian beberapa tamu di meja sebelah yang sedang menikmati dessert. "Kartu ini tidak bisa diproses. Keterangannya, pick up card, atau do not honor. Ini biasanya terjadi jika pemilik rekening melaporkan kehilangan atau memblokir akses secara total." "Itu tidak mungkin," sergah Ibu Rina, suaranya melengking karena panik. Ia menyambar kartu biru tua itu dari tangan pelayan dengan kasar, lalu menggosok chipnya ke rok gaun malamnya, seolah-olah masalahnya hanya debu yang menempel. "Ini kartu baru. Saldonya masih ratusan juta. Coba lagi. Mesin kamu yang jelek, sinyalnya yang susah di atas gedung begini." Pelayan itu menghela napas, berusaha tetap profesional meski rahangnya mengeras. "Saya sudah mencoba 2 kali dengan koneksi Wi-Fi yang berbeda, Nyonya. Hasilnya sama. Mesin kami berfungsi normal untuk tamu lain. Apakah Anda memiliki metode pembayaran lain? Total tagihan Anda $4.500 Singapura." Angka itu berdengung di kepala Bella. $4.500. 50 juta rupiah lebih. Bella, yang baru saja menghabiskan suapan terakhir lobster termidornya, mendadak merasa mual. Wajahnya yang tadi merona karena alkohol dan kegembiraan, kini memucat seputih tisu meja. "Bu," cicit Bella, tangannya gemetar memegang gelas kosong. "Bayar pakai kartu lain dong, Bu. Orang-orang mulai ngeliatin kita." Ibu Rina dengan panik membongkar isi tas tangannya yang berantakan. Ia mengeluarkan dompet kulit panjangnya, jari-jarinya yang baru saja dimanicure dengan kuteks merah darah kini gemetar hebat, hingga menjatuhkan beberapa koin receh ke lantai. Bunyi kling logam jatuh membuat suasana semakin canggung. Ia menemukan kartu kredit pribadinya, sebuah kartu gold yang sudah lama ia banggakan di arisan, meski sebenarnya tagihannya sering menunggak. "Pakai ini." Ibu Rina menyodorkan kartu itu dengan napas memburu. "Ini kartu kredit limit besar. Cepat gesek." Pelayan itu menerima kartu kedua dengan tatapan skeptis, namun tetap mematuhinya. Ia memasukkan kartu ke slot, menekan nominal, dan menunggu. Detik-detik itu terasa seperti berjam-jam bagi Ibu Rina. Ia meremas taplak meja, keringat dingin mulai mengalir di punggungnya, membasahi gaun mahalnya. Di dalam hati, ia berdoa pada Tuhan yang baru saja ia lupakan saat memesan alkohol mahal tadi. "Tolong lolos, tolong lolos. Nanti aku cicil." Bep, bep. Layar mesin menyala merah lagi. Struk pendek keluar. "Ditolak, Nyonya," kata pelayan itu dingin. "Insufficient funds atau over limit. Limit Anda tidak mencukupi." "Coba lagi," jerit Ibu Rina histeris, membuat seorang wanita bule di meja sebelah tersedak minumannya. "Itu pasti salah bannya. Saya punya uang. Saya orang kaya." "Nyonya, tolong rendahkan suara Anda," tegur pelayan itu tegas. Keributan itu memancing kedatangan manajer restoran. Pria parubaya berjas rapi dengan wajah kaku itu melangkah mendekat, didampingi 2 orang petugas keamanan berbadan tegap yang mengenakan setelan safari hitam. Aura intimidasi langsung menyelimuti meja nomor 8 itu. "Selamat malam," sapa manajer itu dengan nada yang sama sekali tidak terdengar seperti ucapan selamat. "Sepertinya ada masalah dengan pembayaran? Kami tidak bisa membiarkan tamu meninggalkan meja sebelum tagihan lunas. Ini prosedur standar." Ibu Rina menatap manajer itu dengan mata nyalang. "Saya tidak mau kabur. Saya cuma
Ada masalah teknis dengan perbankan Indonesia. Biasalah, bank di negara berkembang kadang suka error kalau malam. Ia mencoba beralasan, mencari kambing hitam apa saja. Kami menerima semua kartu internasional, Nyonya. Dan tidak ada laporan gangguan dari bank manapun malam ini, potong manajer itu tajam. Ia melirik jam tangannya. Kami beri waktu 5 menit untuk menyelesaikan pembayaran. Tunai juga boleh, jika Anda membawa uang tunai sejumlah itu. Tunai? Mana mungkin Ibu Rina membawa uang tunai 50 juta di tasnya? Uang saku tunai mereka sudah habis dipakai belanja pernak-pernik di bandara dan tipping sopir taksi. Bella, kamu ada kartu? Tanya Ibu Rina putus asa pada anaknya. Bella menggeleng kuat-kuat, air mata mulai menggenang di pelupuk matanya yang memakai soft lens warna abu-abu. Aku nggak punya kartu kredit. Bu, kan ibu yang pegang semua uang Kak Maya. Nama Maya disebut. Sebuah bohlam lampu menyala di kepala Ibu Rina yang sedang kalut. Maya. Benar, Maya. Pasti Maya tidak sengaja memencet sesuatu di aplikasinya. Atau mungkin pihak bank memblokir otomatis karena mendeteksi transaksi luar negeri yang tidak biasa. Ia harus menelepon Maya. Maya pasti bisa membereskan ini. Maya anak penurut, dia pasti akan langsung menelepon bank untuk membuka blokirnya begitu tahu Ibu Rina kesulitan. Tunggu. Saya akan telepon anak saya, seru Ibu Rina pada manajer. Dia yang punya rekening utama. Pasti dia lupa setting transaksi internasionalnya. Sebentar, jangan panggil polisi dulu. Tangan Ibu Rina gemetar hebat saat mencari kontak Maya di ponselnya. Ia menekan tombol panggil dan menyalakan mode pengeras suara, loudspeaker, agar manajer itu bisa mendengar bahwa ia benar-benar sedang menghubungi pemilik uang. Tut, tut, nada sambung terdengar. Jantung Ibu Rina berdegup seirama dengan nada itu. Bella mencengkeram lengan ibunya, kukunya menancap sakit, tapi Ibu Rina tidak peduli. Angkat, Maya angkat, anak bodoh. Jangan bikin ibu mati berdiri di sini, umpat Ibu Rina pelan. Di sekeliling mereka, para tamu lain mulai berbisik-bisik. Tatapan merendahkan, jijik, dan geli tertuju pada dua wanita yang tadi bergaya bak sosialita, kini terlihat seperti penipu amatir yang tertangkap basah. Kehormatan dan harga diri yang mereka bangun setinggi langit dengan barang-barang branded, runtuh seketika menjadi debu. Bella menunduk, menutupi wajahnya dengan rambut. Ia merasa ingin lenyap di telan bumi. Story Instagramnya yang pamer kemewahan masih tayang, sementara kenyataannya ia sedang disandra pelayan karena tidak mampu bayar makan. Kontras yang menyedihkan ini membuatnya sesak napas. Akhirnya, di dering kelima, telepon diangkat. Halo? Suara Maya terdengar jernih, tenang, dan datar. Tidak ada nada mengantuk, padahal di Jakarta sudah larut malam. Suara itu begitu kontras dengan kepanikan yang melanda Ibu Rina. Maya, teriak Ibu Rina, nyaris menangis karena lega sekaligus marah. Kenapa lama sekali angkatnya? Dengar ya, ATM kamu rusak. Ibu lagi di restoran mahal, mau bayar makan, tapi kartunya ditolak terus. Malu-maluin ibu saja kamu ini. Cepat telepon bank kamu sekarang, suruh buka blokirnya. Atau kamu transfer manual ke rekening restoran ini sekarang juga. Kami ditahan sama manajer restoran, dikira mau kabur. Cepat, Maya. Ibu Rina memberondong perintah tanpa jeda, berharap intimidasi suaranya masih mempan untuk membuat anak tirinya itu patuh. Manajer restoran mendekatkan telinganya, ingin mendengar konfirmasi dari seberang telepon. Hening sejenak di ujung sana. Hanya terdengar suara napas yang teratur. Lalu, Maya tertawa. Tawa itu bukan tawa riang. Itu adalah tawa pendek, kering, dan dingin yang membuat bulu kuduk Ibu Rina meremang. ATM-nya tidak rusak, Bu, jawab Maya pelan, tapi setiap suku katanya terdengar tajam dan jelas, menggema di meja restoran yang hening itu. Kartu itu saya yang blokir. Secara permanen. Dunia Ibu Rina seakan berhenti berputar. Mulutnya menganga, tapi tidak ada suara yang keluar. Bella mengangkat wajahnya, menatap ponsel ibunya dengan horor. Apa maksudmu? Gagap Ibu Rina, wajahnya memerah pada menahan amarah yang mulai bercampur dengan ketakutan. Kamu gila ya? Kamu mau bunuh kami? Kami bisa dipenjara di sini kalau nggak bayar. Buka sekarang blokirnya.
Dasar anak tidak tahu diuntung. Uang itu. Suara Maya mengeras, penuh dengan emosi yang selama ini ia pendam. Uang 300 juta itu adalah nyawa ayah saya. Itu darah, keringat, dan air mata saya yang saya kumpulkan bertahun-tahun untuk menyelamatkan jantung ayah. Bukan untuk membeli tas Louis Vuitton. Bukan untuk kalung berlian. Dan pastinya bukan untuk champagne mahal yang sedang kalian minum di atas penderitaan ayah saya. Suara Maya meninggi di kalimat terakhir, membuat Ibu Rina tersentak mundur. Manajer restoran yang mendengar nada bicara itu, meski mungkin tidak paham bahasa Indonesia sepenuhnya, bisa menangkap intonasi kemarahan dan penolakan. Ia memberi isyarat pada petugas keamanan untuk maju satu langkah lagi, mengepung meja itu rapat-rapat. Kamu tahu dari mana? Bisik Ibu Rina, nyalinya mulai ciut. Saya tahu semuanya, Bu, lanjut Maya dingin. Saya tahu kalian tidak pernah bayar DP operasi. Saya tahu ayah dibiarkan di bangsal kelas 3 tanpa obat. Saya tahu kalian bohong soal ziarah ke Jawa Tengah padahal terbang ke Singapura. Saya melihat semua belanjaan kalian dari notifikasi bank saya. Kalian pikir saya bodoh? Kalian pikir saya akan diam saja melihat kalian menari-nari di atas karatnya ayah? Ibu Rina merasa terpojok. Naluri bertahan hidupnya yang licik muncul. Ia mengubah strateginya menjadi ancaman, senjata terakhir yang ia punya. Oh, jadi kamu mau main kasar ya, Maya? Desis Ibu Rina, matanya menyipit jahat. Dengar baik-baik. Kalau kamu tidak transfer uang sekarang untuk bayar tagihan ini, ibu tidak akan pernah pulang. Dan kalau ibu tidak pulang, siapa yang mau urus ayahmu? Dia akan mati membusuk di rumah sakit sendirian. Kamu mau jadi anak durhaka yang membunuh ayahnya karena pelit sama ibu tiri? Ancaman itu biasanya ampuh. Biasanya Maya akan luluh jika menyangkut keselamatan ayahnya. Bella mulai tersenyum tipis, yakin ibunya bisa membalikkan keadaan. Namun, yang terdengar selanjutnya bukanlah suara Maya yang memohon, melainkan suara wanita lain. Suara yang jauh lebih berat, berwibawa, dan menakutkan bagi Ibu Rina. Simpan ancaman busukmu itu, Rina. Ibu Rina membelalak. Wajahnya pucat pasi seolah melihat hantu. Ia kenal suara itu. Suara yang sudah lama tidak ia dengar. Suara wanita yang selalu ia takuti di keluarga besar suaminya. Rosa? Tante Rosa? Gagap Ibu Rina. Kenapa? Kenapa kamu bisa sama Maya? Tentu saja saya sama Maya, jawab Tante Rosa tegas. Di seberang sana, Tante Rosa mengambil alih ponsel Maya. Saya sudah di Indonesia sejak 2 hari lalu. Dan asal kamu tahu, Darmawan, kakak saya, suami yang kamu telantarkan, sekarang aman bersama saya di kamar VVIP. Dia dijaga perawat profesional, makan makanan bergizi, dan mendapat perawatan terbaik. Dia tidak butuh istri parasit sepertimu lagi. Lutut Ibu Rina lemas. Ia jatuh terduduk kembali ke kursinya. Kartu asnya, penguasaan atas Pak Dharma, telah hangus. Jadi, lanjut Tante Rosa dengan nada penuh kemenangan, kalian nikmati saja malam ini. Nikmati kepanikan kalian. Saya sudah menelepon pihak kepolisian Singapura dan KBRI, melaporkan dugaan penyalahgunaan dana dan penipuan. Tapi sepertinya saya tidak perlu repot-repot. Karena restoran itu pasti akan memanggil polisi sebentar lagi karena kalian tidak bayar makan. Tante, tolong Tante. Bella tiba-tiba berteriak mendekati ponsel, menangis histeris. Ini ide ibu semua. Bella nggak tahu apa-apa. Bella cuma diajak. Tante bayarin dulu ya, nanti Bella ganti. Bella nggak mau dipenjara di sini, Tante. Diam kamu, Bella, potong Tante Rosa tajam. Kamu sama busuknya dengan ibumu. Kamu pamer tas baru di Instagram sementara ayah tirimu sekarat? Itu hukumanmu. Belajarlah bertanggung jawab. Selamat malam. Jangan hubungi kami lagi. Kami sibuk mengurus orang sakit. Klik. Sambungan telepon terputus. Hening. Ibu Rina menatap layar ponsel yang gelap dengan tatapan kosong. Harapan terakhirnya lenyap. Ia menoleh ke arah manajer restoran. Pria itu sudah kehilangan kesabarannya. Waktu habis, kata manajer itu dingin. Ia menekan tombol di AirPC-nya. Security, bawa 2 tamu ini ke kantor belakang. Panggil polisi sekarang.
Kasus Dine Endash dengan nominal besar. Tidak. Jangan sentuh saya. Jerit Ibu Rina saat dua petugas keamanan mencengkeram lengannya. Saya orang kaya. Saya bisa bayar. Saya tuntut kalian. Ibu Rina meronta-ronta, kakinya menendang-nendang udara, membuat gaun malamnya tersingkap tidak sopan. Gelas-gelas di meja tersenggol dan pecah berantakan. Bella menangis meraung-raung. Ibu, lakukan sesuatu. Aku malu, Bu. Semua orang merekam kita. Para pengunjung restoran yang tadinya hanya berbisik kini terang-terangan mengeluarkan ponsel mereka, merekam adegan memalukan itu. Video dua wanita Indonesia berpakaian mewah yang diseret paksa oleh security karena tidak bisa bayar makan, dalam hitungan menit akan viral di media sosial, menjadi tontonan dan bahan tertawaan netizen. Mereka digiring melewati lorong restoran yang panjang. Setiap pasang mata yang mereka lewati menatap dengan jijik. Tas branded baru Bella terjatuh dan terseret di lantai, tapi ia tidak lagi peduli. Sepatu hak tinggi Ibu Rina lepas sebelah, membuatnya berjalan pincang dengan menyedihkan. Mereka dibawa ke sebuah ruangan kantor sempit di bagian belakang dapur. Bau amis sisa makanan tercium samar, kontras dengan aroma parfum mahal mereka. Tak lama kemudian, dua orang petugas kepolisian Singapura berseragam biru tua masuk dengan wajah serius. Paspor, tolong, ucap polisi itu datar. Dengan tangan gemetar hebat, Ibu Rina menyerahkan paspor mereka. Polisi itu memeriksanya sejenak, lalu menatap Ibu Rina tajam. Nyonya Rina dan Nona Bella, Anda ditahan atas tuduhan penipuan jasa boga dan gangguan ketertiban umum. Anda berhak menghubungi konsulat. Tapi sampai tagihan ini dilunasi dan denda dibayar, Anda akan ditahan di sel sementara. Bunyi klik dari borgol besi yang dingin mengunci pergelangan tangan Ibu Rina, adalah suara paling mengerikan yang pernah ia dengar seumur hidupnya. Lebih mengerikan dari suara monitor jantung suaminya. Malam itu, di sel tahanan kantor polisi yang dingin dan beralaskan lantai keras, Ibu Rina dan Bella duduk berhimpitan. Gaun mewah mereka kusut, makeup mereka luntur oleh air mata. Tidak ada kasur empuk Marina Bay Sands. Tidak ada AC sejuk. Hanya ada penyesalan yang terlambat dan bayangan wajah Maya, serta Tante Rosa yang tersenyum puas di kejauhan. Pesta telah usai, dan kini saatnya mereka membayar tagihan yang sesungguhnya. Bukan dengan uang, melainkan dengan harga diri dan kebebasan mereka. Di Jakarta, Maya meletakkan ponselnya di meja. Ia menatap Tante Rosa, lalu perlahan senyum tulus terbit di bibirnya untuk pertama kalinya dalam berminggu-minggu. Sudah selesai, Tante? Belum, sayang, jawab Tante Rosa sambil menuangkan teh hangat untuk Maya. Ini baru permulaan hukuman mereka. Tapi setidaknya, malam ini kita bisa tidur nyenyak. Ayahmu aman, dan uangmu ya, anggap saja kita baru membeli tiket pertunjukan sirkus paling mahal, tapi paling memuaskan. Maya mengangguk, memejamkan mata, dan akhirnya bisa bernapas lega. Keadilan telah ditegakkan, satu gesekan kartu ditolak pada satu waktu. 3 hari di sel tahanan kantor polisi Singapura terasa seperti 3 tahun bagi Ibu Rina dan Bella. Ruangan itu dingin, berbau pembersih lantai yang menyengat, dan diterangi lampu neon putih yang tidak pernah padam, mengaburkan perbedaan siang dan malam. Gaun malam mewah yang mereka kenakan saat makan malam terakhir kini sudah kusut masai, bernoda, dan bau keringat. Riasan wajah mereka sudah lama luntur, menyisakan lingkaran hitam di bawah mata yang membuat wajah mereka tampak tua dan lelah. Ibu, aku lapar, rengek Bella untuk kesekian kalinya. Suaranya parau. Ia duduk memeluk lutut di pojok sel, sepatu hak tingginya sudah lama ia lepas karena membuat kakinya lecet. Makanan di sini hambar. Aku mau pulang. Ibu Rina tidak menjawab. Ia duduk bersandar di dinding dengan tatapan kosong. Kesombongannya hancur tak bersisa. Ia sudah mencoba menghubungi konsulat, KBRI. Namun bantuan yang didapat hanya pendampingan hukum, bukan dana talangan untuk membayar hutang restoran. Pihak restoran bersikeras mencabut laporan hanya jika tagihan $4,500 Singapura, beserta denda kerugian dibayar lunas. Jika tidak, mereka akan diproses ke pengadilan setempat. Diam kamu, Bella. Kepala ibu mau pecah. Desis Ibu Rina lemah. Satu-satunya jalan keluar adalah menghubungi keluarga besar di Indonesia untuk meminjam uang. Dengan sisa rasa malu yang sudah diinjak-injak,
Ibu Rina meminta izin petugas untuk menggunakan telepon umum. Ia menghubungi adik iparnya, sepupunya, hingga teman-teman arisannya. Namun, jawaban yang diterima sungguh mengejutkan. "Halo, Dik Budi? Tolong Mbak Rina, Dik. Mbak ditahan di Singapura karena salah paham kartu ATM." "Maaf, Mbak Rina," potong suara di seberang sana dengan dingin. "Kami sudah lihat video di grup keluarga. Video Mbak Rina diseret satpam restoran, dan video CCTV Mbak Rina belanja tas mewah sementara Mas Dharma sakit keras. Mbak Rosa sudah menceritakan semuanya. Kami tidak mau bantu penipu. Jangan hubungi kami lagi." Klik. Ibu Rina mencoba menelepon yang lain. Semuanya sama. Tante Rosa bekerja cepat. Ia telah menyebarkan bukti-bukti kejahatan Ibu Rina, foto liburan, struk belanja, dan kondisi Pak Dharma yang kurus kering, ke seluruh grup WhatsApp keluarga besar dan lingkungan tetangga. Ibu Rina dan Bella kini berstatus public enemy nomor 1 di lingkaran sosial mereka. Tidak ada yang mau meminjamkan uang sepeser pun. Akhirnya, dengan bercucuran air mata kehinaan, Ibu Rina terpaksa mengambil keputusan pahit. Didampingi petugas polisi, mereka dibawa ke sebuah toko barang bekas, secondhan luxury shop, di pusat kota. Satu persatu barang, impian, yang baru mereka beli dengan uang curian itu dikeluarkan dari koper. Tas Louis Vuitton merah marun milik Bella, kalung berlian Ibu Rina, sepatu, bahkan koper rose gold itu sendiri. Pemilik toko menawar dengan harga yang sangat rendah karena mereka butuh uang tunai cepat, fast cash, dan tidak punya kotak atau sertifikat lengkap yang tertinggal hilang. "Ini perampokan namanya," jerit Bella saat tas barunya dihargai kurang dari setengah harga beli. "Ambil atau tinggalkan," kata pemilik toko datar. "Kalian butuh uang untuk bayar polisi, kan?" Dengan tangan gemetar, Ibu Rina menerima tumpukan uang tunai itu. Rasanya sakit sekali. Uang itu langsung diserahkan kepada perwakilan restoran dan bayar denda administrasi kepolisian. Sisanya hanya cukup untuk membeli 2 tiket pesawat kelas ekonomi paling murah, penerbangan tengah malam dengan transit yang melelahkan, dan ongkos taksi sesampainya di Indonesia. Mereka bebas, tapi mereka pulang sebagai orang kalah. Perjalanan pulang adalah mimpi buruk. Tanpa akses lounge, tanpa kursi bisnis yang bisa direbahkan. Mereka duduk berhimpitan di kursi ekonomi yang sempit, diapit oleh penumpang yang menata penampilan mereka yang aneh, gaun pesta kusut di dalam pesawat ekonomi. Bella menutupi wajahnya dengan masker sepanjang perjalanan, takut ada yang mengenalinya sebagai cewek viral penipu makan. Sesampainya di Indonesia, hari sudah pagi. Matahari bersinar terik, seolah mengejek nasib mereka. Mereka naik taksi online murahan menuju rumah. Sepanjang jalan, Ibu Rina menyusun rencana. "Nanti sampai rumah, kita harus akting lagi, Bel," bisik Ibu Rina, matanya berkilat licik meski lelah. "Kita bilang ke tetangga kalau kita dirampok di Singapura. Kita bilang Maya dan Tante Rosa memfitnah kita. Pokoknya kita harus masuk rumah dulu, kunci pintu, dan jangan biarkan mereka masuk. Rumah itu benteng kita." "Iya, Bu. Aku mau mandi, mau tidur di kasurku sendiri," sahut Bella lemas. Taksi berhenti di depan pagar rumah 2 lantai yang selama ini mereka tumpangi. Ibu Rina membayar taksi dengan uang terakhir yang ia punya di dompet. Ia turun sambil menyeret tas plastik berisi baju ganti, karena koper mahalnya sudah dijual. Ibu Rina melangkah ke pintu depan dengan percaya diri. Ia merogoh tasnya, mengambil kunci rumah. "Awas kalian, Maya, Rosa. Kalau Mas Dharma pulang, aku bakal hasut dia supaya benci kalian," gumamnya sambil memasukkan anak kunci ke lubang pintu. Ibu Rina memutar kunci. Keras. Tidak bergerak. Ia mencoba lagi. Memasukkan, menarik sedikit, memutar ke kiri, ke kanan. Tetap macet. "Kok susah sih?" Ibu Rina mulai panik. Ia menggedor pintu. "Buka. Bei Inah. Buka pintunya." Tidak ada jawaban. Bella mencoba mengintip dari jendela. Gorden tertutup rapat. "Bu." Bella menunjuk ke arah gagang pintu. "Itu, gagangnya beda. Warnanya beda sama yang kemarin." Ibu Rina membelalakan mata. Ia baru sadar. Gagang pintu dan lubang kuncinya baru. Mengkilap dan modern.
kunci rumah sudah diganti. Kurang ajar, teriak Ibu Rina. Ia memukul daun pintu dengan kepalan tangannya. Maya, buka. Ini rumah saya. Saya istrinya ayahmu. Berani-beraninya kamu ganti kunci. Gedoran itu memecah keheningan pagi di kompleks perumahan. Beberapa tetangga mulai keluar pagar, menonton drama pagi itu dengan tatapan sinis. Mereka sudah tahu ceritanya dari gosip yang disebar Tante Rosa. Tiba-tiba, suara kunci berputar dari dalam terdengar. Klik. Pintu terbuka perlahan. Bukan pembantu yang membukakan pintu, melainkan Maya. Gadis itu berdiri tegak di ambang pintu, mengenakan pakaian kasual yang rapi. Wajahnya segar, tenang, dan memancarkan aura kekuatan yang belum pernah dilihat Ibu Rina sebelumnya. Di belakang Maya, duduk di kursi teras sambil menyesap teh, adalah Tante Rosa. Wanita itu menatap Ibu Rina dan Bella dengan tatapan merendahkan, seperti melihat serangga pengganggu. Akhirnya pulang juga turis-turis kita. Sapa Tante Rosa santai, meletakkan cangkir tehnya. Bagaimana liburannya? Penjaranya nyaman? Minggir kamu, Maya. Ibu Rina mencoba menyerobot masuk, mendorong bahu Maya. Tapi Maya tidak bergeming sedikit pun. Tubuhnya menghalangi jalan masuk sepenuhnya. Ibu tidak boleh masuk, kata Maya datar. Apa hak kamu melarang saya? Ini rumah suami saya. Ini rumah saya, jerit Ibu Rina histeris. Saya mau istirahat. Minggir. Bella ikut maju, mencoba mendesak. Kak Maya, please deh. Kita capek banget. Nanti aja berantemnya. Aku mau masuk kamar aku. Kamar kamu? Maya tertawa kecil, tawa yang menyakitkan hati. Sudah tidak ada kamar kamu di sini, Bella. Maya memberi isyarat dengan dagunya. Tante Rosa berdiri, berjalan ke arah pojok teras di mana terdapat tumpukan kardus dan koper-koper lama yang sudah butut. Itu barang-barang kalian, kata Tante Rosa sambil menendang pelan salah satu koper kain lusuh. Baju-baju lama kalian, barang-barang rongsokan kalian sebelum kalian menikah dengan kakak saya. Semuanya sudah kami packing rapi. Silakan angkut. Kalian mengusir kami? Mata Ibu Rina melotot nyaris keluar. Kalian tidak punya hak hukum. Saya istri sah Dharma. Harta ini harta Gonogini. Kalau kalian usir saya lapor polisi atas penelantaran istri dan perampasan aset. Maya menggeleng pelan, lalu mengeluarkan sebuah map berwarna biru dari balik punggungnya. Ia membuka map itu dan memperlihatkan selembar dokumen dengan kop surat Badan Pertanahan Nasional. Ibu Rina yang terhormat, Maya memulai, suaranya lantang agar tetangga yang mengintip bisa mendengar. Asal ibu tahu, rumah ini bukan atas nama ayah. Rumah ini adalah warisan dari almarhumah ibu kandung saya. Sertifikat hak milik atas nama ibu saya, yang kemudian diwariskan langsung ke saya sebagai anak tunggal. Ayah hanya punya hak tinggal, tapi tidak punya hak kepemilikan. Dan karena ibu menikah dengan ayah setelah rumah ini ada, ini bukan harta Gonogini. Wajah Ibu Rina pucat pasi. Ia lupa mengecek hal itu dulu. Ia mengira semua aset Dharma adalah miliknya juga. Jadi, lanjut Maya, secara hukum, ini rumah saya. Dan saya tidak mengizinkan orang asing yang mencuri uang pengobatan ayah saya untuk tinggal di sini. Tapi, ayahmu tidak akan setuju. Ibu Rina mencari celah lain. Mas Dharma cinta mati sama saya. Dia tidak akan membiarkan saya diusir. Mana Mas Dharma? Saya mau bicara sama suami saya. Suamimu sudah sadar. Suara Tante Rosa memotong. Dan dia sudah tahu semuanya. Dia sudah lihat bukti mutasi rekening. Dia sudah lihat video kalian foya-foya saat dia sekarat. Maya mengeluarkan dokumen kedua dari map tersebut. Ini surat gugatan cerai, kata Maya, menyodorkan kertas itu ke wajah Ibu Rina. Ayah sudah menandatanganinya tadi malam di rumah sakit, dalam keadaan sadar penuh, disaksikan pengacara. Ayah bilang, dia tidak mau punya istri yang lebih sayang tas branded daripada nyawa suaminya. Tangan Ibu Rina gemetar saat melihat tanda tangan suaminya di atas materai. Tanda tangan yang lemah, namun jelas. Dan satu lagi, tambah Maya, mengeluarkan dokumen terakhir. Dokumen dengan kop surat Kepolisian Republik Indonesia.
Ini laporan polisi atas dugaan penggelapan dana sebesar 300 juta rupiah dan penipuan. Bukti transfer, bukti chat ibu yang berbohong, dan bukti transaksi di Singapura sudah kami lampirkan. Polisi mungkin akan menjemput kalian sebentar lagi kalau kalian tidak segera pergi dari sini dan mengembalikan uang itu. Skakmat. Ibu Rina mundur selangkah, nyaris terjatuh. Kakinya lemas. Ia kehilangan rumah, kehilangan status istri, kehilangan uang, dan kini terancam penjara di 2 negara. Bella menangis meraung-raung, merosot duduk di lantai teras. Ibu, kita mau tinggal di mana? Aku nggak mau jadi gembel. Aku nggak mau di penjara. Ibu Rina menatap Maya dengan tatapan penuh kebencian, tapi juga ketakutan. Maya, tega kamu sama ibu. Ibu yang tega, potong Maya tajam. Matanya berkaca-kaca, mengingat penderitaan ayahnya. Ibu yang tega makan enak saat ayah menahan sakit. Sekarang, pergilah. Jangan pernah tunjukkan wajah kalian lagi di depan ayah atau saya. Tante Rosa memberi isyarat tangan mengusir. Bawa sampah-sampah ini keluar dari halaman rumah keponakan saya. Sekarang. Dengan sisa tenaga dan air mata yang terus mengalir, Ibu Rina dan Bella memunguti kardus dan koper butut mereka. Mereka menyeret barang-barang itu keluar pagar di bawah tatapan mencemooh para tetangga. Pagar besi ditutup keras oleh Maya. Blam. Suara besi beradu itu menandai akhir dari masa kelam di rumah itu. Ibu Rina dan Bella berdiri di pinggir jalan, bingung, bangkrut, dan tanpa tujuan. Suara tangis Bella yang memilukan menjadi musik pengiring kepergian mereka. Di dalam rumah, Maya bersandar di pintu, menghela napas panjang. Beban berat di dadanya terangkat sepenuhnya. Tante Rosa menghampirinya dan memeluk bahunya. Kamu hebat, nak. Ibumu di surga pasti bangga. Terima kasih, Tante. Kalau nggak ada Tante, Maya nggak tahu harus gimana. Bisik Maya. Sekarang, temui ayahmu. Dia menunggu di kamar tamu yang sudah kita siapkan. Maya berjalan menuju kamar tidur utama di lantai bawah yang kini bersih dan sejuk. Di sana, Pak Dharma duduk bersandar di tempat tidur. Wajahnya masih pucat namun jauh lebih segar daripada minggu lalu. Matanya berkaca-kaca saat melihat putrinya masuk. Maya. Panggil Pak Dharma lirih, merentangkan tangannya yang masih terpasang infus. Maya berlari kecil dan memeluk ayahnya erat-erat. Tangis bahagia pecah di antara mereka. Maafin ayah, nak. Ayah buta selama ini memilih pendamping. Isak Pak Dharma. Nggak apa-apa, yah. Yang penting ayah selamat. Yang penting ayah sembuh. Kita mulai lagi dari awal ya. Yah. Cuma kita berdua. Sama Tante Rosa, ucap Maya sambil tersenyum dalam tangisnya. Pak Dharma mengangguk, mengecup kening putri semata wayangnya. Di luar sana matahari bersinar terang, menghapus jejak mendung yang selama ini menggantung di atap rumah mereka. Keadilan telah menang, dan hidup baru yang tenang dan bahagia telah dimulai. Tamat.